Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Azwar Anas dengan NIM 19130111056. Saya mahasiswa S1 Prodi S1 Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan melaporkan hasil kegiatan saya selama melakukan program PLP1 di MAN 1 Jembrana. Pada saat saya melakukan program PLP1, kepala sekolah dari sekolah yang saya gunakan sebagai tempat latihan yaitu MAN 1 Jembrana yang bernama Bapak Agus Subagya SPD MPD. Dan waktu saya melaksanakan PLP1 di MAN 1 Jembrana, saya ditemani oleh seorang guru pamong yang bernama Ibu Siti Fadilah SPD. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan tentang apa saja kegiatan-kegiatan saya selama melakukan PLP1 di MAN 1 Jembrana dan apa saja yang saya temukan tentang sekolah MAN 1 Jembrana ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih PLP1 itu. Nah, PLP1 ini merupakan tahapan pertama pengenalan lapangan persekolahan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa sarjana pendidikan yang bertujuan untuk membentuk jati diri seorang pendidik pada diri mahasiswa dan juga membentuk kompetensi pendidik pada diri mahasiswa. Kegiatan inti dari PLP1 ini sendiri yaitu kegiatan observasi, analisis dan penghayatan langsung terhadap kultur sekolah, manajemen sekolah dan dinamika sekolah sebagai pengembang pendidikan dan pembelajaran. Sebelum saya melakukan kegiatan PLP1 ini, saya mengikuti pembekalan PLP1 yang dilakukan oleh pihak LP3M yang bertujuan agar memberikan petunjuk kepada mahasiswa apa saja yang mereka lakukan ketika mereka terjun di sekolah latihan mereka atau untuk saya di MAN 1 Jembrana. Kegiatan inti dari PLP1 ini sendiri yaitu kegiatan observasi, analisis dan penghayatan langsung terhadap kultur sekolah, manajemen sekolah dan dinamika sekolah sebagai pengembang pendidikan dan pembelajaran. Sebelum saya melakukan kegiatan PLP1 ini, saya mengikuti pembekalan PLP1 yang dilakukan oleh pihak LP3M yang bertujuan agar memberikan petunjuk kepada mahasiswa apa saja yang mereka lakukan ketika mereka terjun di sekolah latihan mereka atau untuk saya di MAN 1 Jembrana. Adapun tujuan akhir dari kegiatan PLP1 ini adalah untuk menciptakan calon-calon tenaga pendidik yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap profesi mereka. Menyadari bahwa begitu pentingnya kegiatan ini, saya melakukan kegiatan PLP1 ini dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Kemudian apa saja yang saya temukan, apa saja yang saya lakukan selama saya mengikuti kegiatan PLP1 ini. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya merancang kegiatan saya yang akan saya lakukan, merencanakan kegiatan saya yang akan lakukan di sekolah latihan saya. Nah, rencana-rencana tersebut saya susun dalam suatu program kerja yang nantinya program kerja ini akan saya koordinasikan kepada guru pamong dan kepala sekolah. Dan juga saya akan bimbingkan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing. Nah, untuk program kerja yang saya buat dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Adapun kegiatan-kegiatan saya lakukan tersebut dapat kita bagi menjadi beberapa
tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan yang berisi yang pertama mengikuti pembekalan PLP1 yang diberikan oleh pihak LP3M. Yang kedua adalah mendatangi dan menetapkan sekolah untuk melaksanakan PLP1. Yang ketiga adalah menyiapkan surat-surat instrumen lain yang berhubungan untuk melaksanakan kegiatan PLP1. Dan yang keempat, berkoordinasi kepada wakil kepala sekolah untuk dapat bertemu untuk menjelaskan secara langsung maksud dan tujuan PLP1 ini. Karena saat saya melakukan kegiatan PLP1 ini, keadaan di sekolah latihan saya atau di MAN 1 Jembrana dalam kondisi tutup atau tidak melayani tamu karena terpapar oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu saya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada wakil kepala sekolah untuk bisa bertemu pada hari H yang telah kami tentukan. Kemudian kegiatan awal. Untuk kegiatan awal yang saya lakukan, saya melapor terlebih dahulu dan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud tujuan dari PLP1 ini dengan wakil kepala sekolah dan juga guru pamong. Dan yang kedua, saya menyerahkan surat-surat dan instrumen PLP1. Dan yang ketiga, saya mengkomunikasikan program kerja dengan guru pamong. Dan juga saya meminta data diri guru pamong untuk dapat selanjutnya saya input ke sistem PLP1. Dan yang keempat, saya melakukan observasi atau orientasi awal. Nah, itulah kegiatan-kegiatan awal yang saya lakukan. Kemudian observasi dan pencarian data. Kegiatan observasi dan pencarian data. Adapun hal-hal yang saya lakukan saat melakukan observasi dan pencarian data adalah yang pertama, mencari data fisik dan non-fisik sekolah. Pada tahapan ini, saya mengobservasi dan mencari data fisik sekolah seperti identitas sekolah, fasilitas-fasilitas sekolah yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah, dan juga mengobservasi dan mencatat data non-fisik seperti keadaan guru, pegawai, tugas-tugas yang dimiliki oleh seorang guru, seorang pegawai, tata tertib sekolah, keadaan siswa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya mengobservasi pola dan tingkah laku siswa. Pada tahap ini saya melakukan observasi terhadap kegiatan para siswa pada saat pembelajaran. Mengapa pada saat pembelajaran saja? Karena di luar pembelajaran saya tidak dapat mengamati kondisi siswa, karena kondisi pada saat saya melakukan PLP1 ini dalam keadaan pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau tidak bertatap muka secara langsung, sehingga masih tidak ada siswa di sekolah tersebut dan menyebabkan saya tidak dapat mengamati kegiatan mereka di sekolah. Kemudian setelah saya mencari data, kemudian saya menyusun data dalam bentuk laporan yang kemudian saya akan serahkan kemudian saya akan input ke sistem dan saya serahkan kepada dosen pembimbing. Lalu metode apa saja yang saya gunakan untuk mencari data? Metode-metode yang saya gunakan untuk mencari data, yang pertama ialah metode observasi. Metode observasi ini merupakan metode yang saya gunakan untuk mencari data yang dapat saya amati, seperti berapa banyak bangunan, bagaimana keindahan sekolah, suasana sekolah, dan lain sebagainya.
kemudian selain itu saya juga menggunakan metode wawancara. Nah, metode wawancara ini saya gunakan untuk mencari data-data yang tidak dapat saya amati, seperti mencari data berapa banyak buku di perpustakaan, terus mencari data berapa luas sekolah dan lain-lain sebagainya. Dan yang kemudian saya menggunakan metode diskusi juga. Dengan metode ini saya gunakan bersama dengan guru pamong sebagai teman diskusi saya untuk mendiskusikan penyusunan, bagaimana cara penyusunan silabus dan bagaimana cara menganalisis dari silabus tersebut untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, kemudian saya menggunakan juga metode partisipasi. Metode ini bertujuan untuk agar saya dapat merasakan langsung dan dapat memperoleh data yang valid mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut. Seperti itu. Mengenai temuan-temuan saya selama melakukan PPL 1 ini, yang pertama adalah kondisi secara umum MAN 1 Jembrana. Madrasah Alian Negeri MAN 1 Jembrana adalah salah satu sekolah yang setara dengan sekolah menengah atas atau disingkat dengan SMA yang berlandaskan agama Islam dan yang berstatus negeri dan memiliki prestasi yang baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik itu di daerah Jembrana sendiri maupun di luar daerah Jembrana. Lalu untuk letak dari sekolah ini berada di pusat kota, sehingga memudahkan bagi para guru, siswa, dan pegawai untuk datang ke sekolah ini. Kemudian untuk siswanya sendiri, siswa dari MAN 1 Jembrana ini tidak hanya berasal dari daerah Jembrana saja, tetapi juga berasal dari daerah-daerah sekitaran Jembrana atau kabupaten-kabupaten lain sekitaran Jembrana, seperti Kabupaten Badung, Kabupaten Kelungkung, dan lain-lain. Dan bahkan juga ada yang berasal dari luar Provinsi Bali. Oleh karena itu, MAN 1 Jembrana memfasilitasi siswanya yang berasal dari luar daerah Jembrana tersebut untuk dapat tinggal di asrama. Dan pada asrama yang dibuat oleh MAN 1 Jembrana ini memiliki dua jenis asrama. Yang pertama ialah asrama untuk siswa putra dan untuk siswi putri. Kemudian penerimaan siswa baru di MAN 1 Jembrana ini awalnya sebelum masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan penyaringan 100% tes TPA dan juga melalui piagam-piagam perlombaan akademik dan atau jalur-jalur akademik atau non-akademik yang dimiliki oleh siswa tersebut, dan juga melalui penghafalan Al-Quran atau tahfiz dan lain sebagainya. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini, penerimaan murid baru di MAN 1 Jembrana ini dilakukan dengan cara melihat dari nilai raport semester 1 sampai semester 5 pada jenjang SMP yang telah siswa tersebut lalui. Secara umum, MAN 1 Jembrana mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang nyaman, dikarenakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh MAN 1 Jembrana ini mampu menunjang proses belajar siswa, walaupun terdapat beberapa kekurangan dari segi fasilitasnya. Dilihat dari tenaga pengajarnya, MAN 1 Jembrana ini memiliki tenaga pengajar yang terampil dan bermutu. Namun sebagian tenaga pengajar juga berprestasi di bidang akademik
dan juga para guru telah mengikuti berbagai kegiatan dalam bidang kependidikan sehingga mampu menambah pengalaman dan pengetahuan sebagai seorang pendidik. Kemudian untuk kualitas lulusan dari siswa MAN 1 Jemberana ini tidak kalah dengan kualitas dari sekolah-sekolah lain yang mungkin lebih terkenal dari MAN 1 Jemberana ini. Beragam prestasi dari berbagai lomba dan kegiatan dan kompetisi dihasilkan dari siswa-siswi MAN 1 Jemberana ini. Baik itu di Kabupaten Jemberana sendiri maupun di luar Kabupaten Jemberana. Bahkan ada yang sampai pada jenjang nasional. Kemudian temuan mengenai lingkungan fisik dan non-fisik di MAN 1 Jemberana serta pola tingkah laku siswa di dalam dan di luar kelas akan saya paparkan seperti berikut ini. Nah, untuk unsur fisik dan non-fisik dari sekolah MAN 1 Jemberana itu sendiri, yang pertama nama sekolahnya Madrasah Aliyah Negeri atau disingkat dengan MAN 1 Jemberana yang beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 103 Kabupaten Jemberana. Status sekolah negeri dan luas tanah sekitar 15.610 meter persegi. Untuk jumlah ruang ada 33 ruang dan ukuran rata ruangnya 72 meter persegi. Untuk bangunan yang ada di MAN 1, bangunan-bangunan yang lain yang ada di MAN 1 Jemberana sendiri, yaitu yang pertama ada ruang kepala sekolah yang memiliki luas 49 meter persegi. Kemudian ada ruang guru yang memiliki luas sekitar 71 meter persegi. Kemudian ada ruang TU sekitar 71 meter persegi. Kemudian ada perpustakaan sekitar 288 meter persegi, dan kemudian ada laboratorium terpadu. Laboratorium terpadu ini merupakan laboratorium suatu gedung laboratorium yang di dalamnya terdapat berbagai ruangan laboratorium. Nah, ini memiliki luasnya sekitar 1107 meter persegi. Kemudian ada ruang bimbingan konseling dengan luasnya sekitar 20 meter persegi. Dan kemudian ada ruang OSIS yang luasnya sekitar 20 meter persegi. Kemudian juga ada ada tempat ibadah yang luasnya sekitar 670 meter persegi. Kemudian ada gedung serbaguna yang luasnya sekitar 310 meter persegi, dan juga ada WC guru, ada 4 unit yang luasnya masing-masing 5 meter persegi. Kemudian ada WC siswa 15 unit yang luasnya masing-masing 2,5 meter persegi. Kemudian ada kantin 7 buah yang luasnya masing-masing sekitar 3,5 meter persegi. Kemudian ada koperasi sekolah yang luasnya 20 meter persegi. Kemudian ada pos satpam yang luasnya 2 meter persegi. Kemudian ada parkiran yang luasnya sekitar 170 meter persegi, dan yang ada juga gudang maksud saya 5 buah yang luasnya masing-masing sekitar 8 meter persegi. Dan juga ada ruang keterampilan yang luasnya sekitar 330 meter persegi. Dan kemudian ada ruang pertemuan atau moving class yang luasnya sekitar 160 meter persegi. Dan kemudian ada asrama putra yang luasnya sekitar 102 meter persegi, dan juga ada asrama putri yang luasnya sekitar 344 meter persegi. Kemudian juga MAN 1 Jemberana juga menyediakan lapangan olahraga. Untuk lapangan olahraganya sendiri berbentuk persegi panjang. Lapangan
olahraga Man 1 Jemberana ini berfungsi sebagai lapangan upacara dan juga lapangan olahraga lain. Olahraga multifungsi, yaitu seperti olahraga basket, futsal, dan juga olahraga lainnya. Untuk lingkungan sekolah di Man 1 Jemberana, itu yang pertama di sebelah utara dari Man 1 Jemberana ini terdapat persawahan dan juga perumahan serta asrama putri. Dan untuk sebelah timurnya terdapat pertokoan dan juga perumahan penduduk. Dan di sebelah baratnya terdapat pertokoan, dan untuk sebelah selatannya terdapat jalan raya dan kantor pos. Nah, untuk kondisi lingkungan sekolah Man 1 Jemberana ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa madrasah alias negeri 1 Jemberana ini atau Man 1 Jemberana ini memiliki lokasi yang sangat strategis, lokasi yang terdapat yakni di tengah pusat kota yang ada di Jemberana, dekat dengan pertokoan, perkantoran, dan juga perumahan, serta dekat dengan pusat pemerintahan, dan juga dekat dengan jalan raya. Namun, meskipun dekat dengan jalan raya, tidak menghilangkan konsentrasi dalam proses belajar mengajar, atau dalam kata lain, tidak mengganggu proses belajar mengajar di Man 1 Jemberana itu. Bangunan yang ada di dalam Man 1 Jemberana ini tersusun rapi, terlihat sangat indah. Walaupun luas tanahnya tidak begitu luas, karena bangunan-bangunan yang ada di Man 1 Jemberana itu tersusun dengan rapi, sehingga masih banyak ruang untuk dapat membangun bangunan-bangunan baru. Dan bangunan-bangunan yang sudah ada di Man 1 Jemberana ini, mulai dari bangunan kelas, ruang guru, ruang BK, gedung serbaguna, ruang perpustakaan, ruang TU, laboratorium, toilet, kantin, dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Jika dilihat dari tata letaknya, seperti saya sebutkan tadi bahwa tata letak dari gedung-gedung ini sangat rapi dan sangat indah. Dan juga Man 1 Jemberana ini memiliki banyak tempat cuci tangan. Fasilitas ini ditujukan bagi siswa-siswa pada waktu offline. Pada waktu itu digunakan untuk mencuci tangan, untuk mereka mencuci tangan sebelum mereka makan. Untuk ruang kelasnya sendiri, untuk ruang kelas yang ada di Man 1 Jemberana ini memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, seperti meja, kursi, papan tulis, layar proyektor, LCD, dan lain sebagainya. Kemudian untuk denah Man 1 Jemberana sendiri dapat kalian lihat pada di layar di gambar ini. Kemudian untuk perpustakaan Man 1 Jemberana ini sendiri, Madrasah Aliyah memiliki perpustakaan yang sangat lengkap, luas, dan memiliki fasilitas buku yang sangat lengkap. Perpustakaan Man 1 Jemberana ini dikelola oleh petugas khusus yang dikepalai langsung oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri. Kemudian untuk laboratorium dari Man 1 Jemberana ini, Man 1 Jemberana memiliki satu buah gedung laboratorium
laboratorium yang disebut dengan laboratorium terpadu, di mana di dalam gedung laboratorium terpadu ini seperti saya katakan tadi bahwa di dalamnya terdapat ruangan laboratorium seperti ruang laboratorium fisika, kimia, biologi, dan juga ruang laboratorium TIK atau komputer. Bahkan juga ada ruang laboratorium bahasa, dan juga di sana juga terdapat ruang-ruang keterampilan seperti ruang keterampilan tata busana, pertanian dan peternakan, dan juga terdapat ruang robotik dan ruang elektro. Dan kemudian untuk ruang BK-nya sendiri, ruang BK dikelola oleh petugas seorang guru BK. Tugas dari guru BK adalah membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya, baik itu masalah akademik maupun masalah-masalah pribadi. Untuk ruangan-ruangan lain yang ada di MAN 1 Jemberana seperti ruang serbaguna atau gedung serbaguna, di dalam gedung serbaguna ini terdapat fasilitas matras puzzle, matras olahraga, dan net bulu tangkis, serta sound system dan kursi besi. Di ruang gedung serbaguna ini digunakan sebagai tempat pertemuan, selain tempat lapangan olahraga indoor, dan juga sebagai tempat kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara indoor seperti ekstrakurikuler musik dan lain-lain sebagainya. Untuk ruang tata usahanya sendiri memiliki fasilitas meja kerja pelayanan, komputer, dan juga kursi fiberglass, dan juga ada AC, PC unit, dan papan informasi. Untuk pengelolaan fasilitas dikelola oleh petugas dan staf TU. Dan juga memiliki sebuah ruang OSIM dengan fasilitas memiliki lemari, meja, kursi, alat kebersihan, dan juga papan struktur OSIM dan papan jadwal kegiatan OSIM. Untuk pengelolaan fasilitasnya sendiri dikelola oleh pengurus OSIM MAN 1 Jemberana dan dibagi oleh jadwal piket. Sedangkan untuk ruang UKS-nya sendiri memiliki fasilitas meja, kursi, tempat tidur, dan juga tentunya bantal, kotak P3K, serta lemari dan timbangan dan pengukuran tinggi. Untuk pengelolaan fasilitas di UKS sendiri dikelola oleh OSIM MAN 1 Jemberana dengan dibantu oleh pegawai yang bertugas. Untuk keadaan guru dan petugas di MAN 1 Jemberana ini sendiri, untuk jumlah guru tetap dan honorer, jumlah guru honorernya berjumlah 41 dan guru tetapnya berjumlah 62. Kemudian untuk jumlah rasio antara jumlah siswa dan guru yaitu 96/10. Untuk jumlah siswa pegawai sama dengan 24/1. Untuk beban mengajar guru dan pegawai sesuai dengan jam pembelajaran dapat dilihat dari ketersediaan guru dari mata pembelajaran yang diajarkan. Beban yang diajarkan oleh setiap guru sangat berat dikarenakan ada beberapa mata pelajaran yang hanya memiliki 2 guru pengajar saja. Sedangkan untuk struktur pegawai dapat kalian lihat pada layar berikut ini.
Untuk keadaan siswanya sendiri, jumlah siswa MAN 1 Jembrana tahun ajaran 2021-2022 secara keseluruhan yaitu 983 orang. Pada tahun ini sistem penerimaan siswa baru di MAN 1 Jembrana dilakukan melalui penyaringan 100% melalui prestasi akademik dan non-akademik, dan juga melalui kompetisi IPA IPS, dan melalui tahfiz juga, dan juga secara reguler seperti penyerahan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Dan untuk tempat ibadahnya sendiri, MAN 1 Jembrana memiliki satu buah tempat ibadah yang dinamakan dengan musola, yaitu tempat ibadah umat yang beragama Muslim, dan berlantai 2. Musola ini dimanfaatkan siswa untuk melakukan persembahyangan atau sholat baik pada saat hari raya maupun pada saat hari-hari biasanya. Dan juga di MAN 1 Jembrana menyediakan kantin yang dikelola oleh petugas administrasi, dan tempat sewa dibayar per tahun. Untuk UKS-nya sendiri dikelola oleh guru pembimbing dan juga petugas UKS. Untuk pertamanan dan kerindangan dan juga kebersihan di sekolah MAN 1 Jembrana ini sangat terlihat rapi dan juga sangat baik. Kemudian dari hasil temuan data di atas, kesesuaian data tersebut dengan tuntutan standar pelayanan minimal atau disingkat dengan SPM sekolah sudah melebihi standar yang telah ditetapkan. Untuk pengenalan sikap dan pola tingkah laku siswanya sendiri, pengenalan terhadap sikap dan pola tingkah laku ini diperlukan bagi calon-calon guru seperti saya, sebagai calon-calon seorang pendidik yang pada nantinya akan lebih sering berinteraksi dengan siswa, dengan mengenal sifat dan dari siswa itu, maka hubungan yang baik antara guru dan siswa akan dengan mudah terjalin. Hal ini akan sangat memudahkan pendidik dalam memberikan bimbingan atau cara dalam menyalurkan ilmunya secara tepat kepada masing-masing siswa. Karena kita ketahui bahwa masing-masing siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk fasilitas-fasilitas lain yang ada pada ruangan-ruangan yang tadi saya sempat sebutkan dapat dilihat pada pembahasan di laporan saya. Di sana sudah tercantum tentang fasilitas serta tugas-tugas pokok bagi petugas fasilitas yang ada di MAN 1 Jembrana. Dapat kita lihat di sana bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di ruangan-ruangan seperti perpustakaan, ruang kelas, ruang BK dan lain-lain sebagainya itu sudah cukup memadai, sudah cukup sangat membantu pembelajaran. Sempat saya berbincang dengan salah satu petugas khusus dari laboratorium biologi, dikatakan bahwa untuk fasilitas yang ada di laboratorium biologi itu sendiri sudah melebihi standar yang ada pada laboratorium yang harusnya ada di sekolah-sekolah menengah atas.
karena dikatakan bahwa alat-alat yang ada pada laboratorium biologi tersebut walaupun setiap anak dalam satu kelas itu menggunakan laboratorium biologi, alat yang ada di laboratorium biologi itu memadai bagi setiap anak tersebut. Namun tidak demikian halnya dengan laboratorium kimia dan fisika. Laboratorium kimia hanya bisa menampung hanya memiliki 10 pasang alat. Nah, karena umumnya pada laboratorium kimia tersebut anak atau siswa-siswa tersebut dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan penelitian di laboratorium tersebut. Begitu juga dengan laboratorium fisika. Dan untuk perpustakaannya sendiri sudah cukup lengkap. Buku-bukunya dapat dilihat di laporan saya di bagian pembahasan itu, bahwa buku-buku di perpustakaan itu sudah sangat lengkap dan sangat banyak. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikulernya sendiri, MAN 1 Jemberana memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada OSIM, yang kedua ada Pramuka yang merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib di MAN 1 Jemberana ini. Kemudian juga ada PMR atau Palang Merah Remaja. Kemudian ada drum band, dan kemudian juga ada jurnalistik dan broadcasting. Dan juga ada ekstrakurikuler olahraga seperti sepak bola, basket, bola voli, bulu tangkis, catur, teater, karate, dan silat. Dan juga memiliki ekstrakurikuler paskibra, dan juga pembacaan kitab kuning. Pembacaan kitab kuning ini, ekstrakurikuler kitab kuning ini merupakan ekstrakurikuler di mana siswa muslim diminta untuk diajarkan membaca suatu kitab dalam bahasa Arab, kitab bahasa Arab yang tidak memiliki tanda baris atau harokat. Kemudian ada qasidah, kemudian juga ada kaligrafi, dan juga ada hafiz Quran atau penghafal Al-Quran. Kemudian ada juga program robotik seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga ada panduan suara atau padus. Juga ada musik dan panahan, tenis meja, futsal, atletik seperti lompat tinggi, lompat jauh, lari, dan lain sebagainya. Ada English Club. Itulah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Jemberana. Namun pada saat saya melakukan PLP 1 ini, semua kegiatan itu tidak berjalan karena pada saat ini kegiatan di sekolah tidak diperkenankan. Maka dari itu, untuk data lengkap mengenai kegiatan-kegiatan ini saya tidak dapat memaparkannya. Untuk pengenalan sikap dan pola tingkah laku siswa MAN 1 Jemberana secara umum, untuk menunjang atau mengatur dan meningkatkan kualitas pendidikan MAN 1 Jemberana, MAN 1 Jemberana memiliki tata tertib khusus untuk semua kepala sekolah, para guru, dan juga petugas administrasi. Sementara itu, tata tertib siswa juga dibuat khusus yang berupa credit score. Tata tertib ini sebagai panutan serta pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing
Di samping itu, laboratorium dan perpustakaan MAN 1 Jemberana juga memiliki tata tertib tersendiri dalam pemanfaatannya. Adapun tata tertib yang berlaku untuk guru dan pegawai di MAN 1 Jemberana sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kepegawaian yang meliputi bagian 1 Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 12 tahun 1976 tentang pemberhentian program pegawai negeri sipil. Kemudian ada bagian 2 yang peraturannya itu Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 30 tahun 1980 tentang ketentuan disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian ada kegiatan di dalam kelas. Untuk kegiatan di dalam kelasnya sendiri, saya hanya dapat mengamati melalui secara online melalui platform WA, Telegram, dan juga Google Classroom yang digunakan oleh para guru-guru yang ada di sana. Kemudian hasil pengamatan saya mengenai kegiatan di dalam kelas. Dari hasil pengamatan saya dengan guru-guru model serta guru pamong saya, bahwa guru-guru model itu membuka pembelajaran dengan membuka pembelajaran kelas, ada yang menggunakan fasilitas aplikasi WhatsApp group, dan juga ada yang juga menggunakan Telegram. Nah, untuk membukanya terlebih dahulu guru tersebut memberikan salam dan menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa. Setelah itu mengadakan pengabsenan. Guru mulai membuka pelajaran. Strategi yang digunakan oleh guru dalam membuka pelajaran adalah dengan menanyakan pelajaran sebelumnya kepada siswa. Setelah itu, guru menceritakan secara garis besar materi yang akan dibicarakan. Alat bantu yang digunakan oleh guru ini dalam proses belajar dan mengajar, alat bantu yang digunakan oleh guru berupa Telegram, YouTube, Google Classroom, buku, paket, dan juga buku pegangan lainnya, serta alat-alat bantu untuk melakukan kelas online seperti komputer, WiFi atau paket data. Untuk kegiatan intinya sendiri, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan sudah sangat sesuai, dan untuk penjelasan dari guru itu sendiri menurut saya sendiri sudah cukup jelas, dan untuk pemberian umpan balik kepada siswa tersebut sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Dan untuk menutup kegiatan pembelajaran, strategi yang digunakan dalam menutup pembelajaran yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Selain itu, guru juga memberikan pekerjaan rumah atau PR pada Google Classroom kepada siswa-siswanya supaya siswa-siswanya lebih matang dalam memahami materi, sekaligus sebagai evaluasi bagi siswa tersebut dan tolak ukur untuk merubah kemampuan atau melihat kemampuan mereka. Guru dalam mengajar keseluruhan sudah sangat baik. Dalam hal waktu sudah digunakan secara efektif dan efisien dalam menutup pembelajaran. Umumnya guru cukup efisien dalam menggunakan waktu. Guru sudah dapat memaparkan materi-materi yang diajarkan dengan baik dari membuka inti dan menutup pelajaran. Kemudian untuk kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu bahwa keadaan secara umum MAN 1 Jemberana dari kondisi lingkungan, keadaan guru dan petugas administrasi sekolah,
tata kehidupan sosial budaya semua warga sekolahnya sudah sangat baik dan perlu dipertahankan, sehingga apa yang direncanakan sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran juga berlangsung dengan baik. Guru sudah dapat menyampaikan materi dengan baik, sehingga siswa dapat memahami mengenai materi yang disampaikan, baik dari saat membuka pelajaran, kegiatan inti, dan juga menutup pelajaran secara online. Untuk sikap dan pola tingkah laku siswa MAN 1 Jemberana tidak terlihat disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan secara online dan sebagian guru atau pegawai juga bekerja secara online. Untuk kesan dan pesan saya selama melakukan kegiatan melihatan PPL 1 ini di MAN 1 Jemberana, menurut saya kegiatan ini sangat berkesan tentunya, di mana saya dapat banyak mengetahui tentang bagaimana sih guru itu atau sekolah itu menjalankan proses belajar, proses kependidikannya, dan juga bagaimana pola-pola tingkah laku siswa, dan juga bagaimana cara guru mengatasi kemalasan siswa, atau bagaimana cara guru menemukan hal-hal yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Sehingga dari hal-hal tersebut saya menjadi lebih paham dan lebih semangat lagi untuk dapat nantinya menjadi seorang pendidik yang handal, yang berprofesional, sehingga dapat menciptakan atau membantu meningkatkan prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik anak-anak bangsa di Indonesia ini. Untuk itu saya berpesan bagi calon-calon guru khususnya agar selalu bersemangat walaupun dalam masa pandemi COVID ini, dan juga untuk para guru juga harus semangat dalam mengajarkan siswanya agar pandemi COVID ini tidak menghalangi pendidikan bagi para siswa-siswa tersebut. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih. Saya akhiri. Santi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam harmoni.